Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tribagus Wibisono dengan NIM 2019 10 10 10 29. Kali ini saya berkesempatan untuk membuat video presentasi untuk memenuhi persyaratan atau memenuhi tugas mata kuliah turbin gas. Pembahasan kali ini sistem tenaga gas, yang kedua itu penerapannya. Baik, sistem tenaga gas adalah turbin gas atau sistem tenaga gas adalah sebuah siklus kerja mesin yang merubah energi gas menjadi energi mekanik dan bisa pula diteruskan ke berbagai macam energi. Contohnya pada diteruskan menjadi energi listrik dengan penambahan komponen yaitu generator. Ada beberapa jenis siklus pada mesin yang menggunakan tenaga gas yang tidak jauh berbeda cara kerjanya, atau bisa dikatakan jenis siklus jenis siklus pada mesin yang menggunakan yang proses kerjanya sama, yang tidak jauh berbeda cara kerja di antaranya Brayton cycle, diesel cycle, dan Otto cycle. Baik, pertama siklus Brayton cycle ya, yang juga bisa dikenal sebagai siklus Joule, adalah siklus termodinamika yang menggambarkan pengoperasian mesin kalor tertentu yang menggunakan udara atau gas sebagai fluida kerjanya. Siklus Brayton cycle ini, pengaplikasian siklus Brayton cycle ini banyak di industri seperti PLTG, industri pembangkit lain, dan juga di pesawat bisa dicek juga. Yang selanjutnya, siklus diesel adalah proses pembakaran balik bahan bakar dinyalakan oleh panas yang dihasilkan selama kompresi udara di ruang pembakaran, yang kemudian bahan bakar disuntikkan. Dan siklus diesel ini berbahan bakarkan dan menggunakan bahan bakar solar, dan penerapannya bisa di mobil, industri juga bisa. Dan selanjutnya, Otto cycle adalah salah satu siklus termodinamik yang digunakan dalam mesin pembakaran dalam, yang mengubah energi kimia menjadi energi gerak. Untuk bahan bakar yang digunakan Otto cycle ini yaitu bensin, dan pengaplikasiannya biasanya sering saya nemukan di mobil, sepeda motor, dan beberapa juga ada yang di industri. Baik, sebelum melanjutkan pembahasan atau presentasi ini, sebagai alangkah baiknya kita berterima kasih dulu terhadap penemu-penemu siklus-siklus yang telah saya sampaikan terdahulu di atas, Brayton cycle, diesel cycle, dan Otto cycle, yang dimana Brayton cycle ini penemunya yaitu insinyur dari Inggris, yaitu John Barber. Ini penemu Brayton cycle, dan ada juga penyempurna dari Brayton cycle, yaitu insinyur dari Amerika, George Brayton. Dan ada juga penemu diesel cycle itu dari Jerman, yaitu Rudolf Christian Karl Diesel. Dan tidak lupa juga penemu Otto cycle, yaitu insinyur dari Jerman juga, itu Nicholas Otto. Dan selanjutnya penerapan. Tugas kali ini saya terapkan di motor siklus 4 langkah, yang dimana ada beberapa komponen, yaitu yang ini torak yang melingkar hitam ini, seal piston, dan
Ini tuas sebagai penghubung dari engkol atau kruk as ke piston. Ya, yang ini kruk as, ini cairan yaitu cairan pelumas yaitu oli. Dan di sini ada pair valve, ini ada valve in, valve out. Yang ini ada pelatu dan ada busi juga. Dan ini ada biasa sering kita dengar noken. Dan untuk siklus kerjanya ini siklus 4 langkah. Kenapa bisa dikatakan dinamakan 4 langkah? Karena pada siklus ini bisa mendapatkan atau melakukan suatu kerja apabila sudah melewati 4 langkah ini. Yaitu langkah hisap, langkah kompresi, langkah usaha atau kerja, yang keempat langkah buang. Dan untuk langkah hisap sendiri, langkah pertama piston bergerak dari TM A ke TM B. Dan untuk posisi katupnya ini katup in terbuka. Dan bahan bakar yang telah tercampur gas atau udara yang telah dicampur oleh karburator masuk ketika langkah hisap. Bahan bakar ini dihisap oleh piston dan piston bergerak dari TM A ke TM B. Yang selanjutnya langkah kompresi. Langkah kompresi ini posisi katup sama-sama tertutup, toraknya atau pistonnya ini bergerak dari TM B ke TM A mendorong bahan bakar yang tercampur di ruang bakar ini. Terus kemudian langkah hisap atau langkah kerja itu piston bergerak dari TM A ke TM B, titik mati atas ke titik mati bawah. Me, in, Piston bergerak dari TM A ini mendapatkan bantuan atau mendapatkan bantuan dari busi, yaitu meledakkan ruang bakar yang telah terkompres, meledakkan jadi busi memercikan memercikan api, terus ada terjadi ledakan, terus piston terhentak dari TM A ke TM B menuju ke TM B, dan ini memutar porosnya. Dan langkah yang terakhir itu yaitu langkah buang. Langkah buang ini setelah terjadi ledakan dan piston bergerak di TM A ke TM B, selanjutnya langkah buang. Langkah buang itu piston bergerak dari TM B ke dari TM B ke TM A, dan posisi katupnya ini klep in atau katup in tertutup, katup X-nya atau bawahnya terbuka, sehingga bahan bakar yang telah diproses di ruang bakar ini dibuang melalui katup atau saluran X ini. Baik, selanjutnya yang saya sudah jelaskan tadi, ini gambaran langkah hisap, langkah kompresi, yang ketiga langkah usaha atau kerja, yang keempat langkah buang. Yang KI ini klep in, KB klep buang. Jadi yang sudah saya jelaskan tadi, hisap dari piston berada di TM A ke TM B, kompresi piston bergerak di TM A ke TM B, meneruskan ini maksudnya yang kompresi ini bergerak dari TM B ke TM A, terus yang langkah hisap atau kerja ini bisa bergerak dari TM B ke TM A, dan langkah buangnya ini bisa bergerak dari TM B ke TM A mendorong hasil pembakaran dan mengeluarkan ke saluran exhaust-nya. Baik,
Baik, sekian dari saya. Terima kasih Sono. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan, mohon dimaklumi ataupun di komen. Sekian dari saya, Tri Bagus Bisono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.